Dalam kehidupan pastinya akan terjadi banyak hal nggak terduga. Kalau dialami orang lain, insiden pun bisa jadi sangat lucu. Sampai-sampai bukannya langsung menolong, orang-orang justru tertawa lebih dahulu saat melihatnya. Seperti dalam deretan momen sudah Cafe Plus 62 siapkan berikut ini, check it out. Aksi seorang bocil berikut ini juga nggak kalah membuat warganet ngakak. Tapi juga kasihan di saat bersamaan. Saking asiknya main sepeda, dia sampai lupa ngerem dan ujung-ujungnya menabrak pagar komplek. Dalam video viral, memperlihatkan si bocil naik sepeda yang ukurannya cukup tinggi. Dengan sekencang mungkin dia melaju di turunan. Wah, serasa jadi superhero ya. Cocok banget deh sama kostum Spider-Man yang dia pakai tuh. Tapi, karena sepedanya melaju terlalu kencang, si bocil panik. Dia kagok, bahkan sampai nggak bisa menekan rem. Alhasil, dia terus meluncur sampai akhirnya menabrak pagar dengan cukup kencang. Untungnya sih bisa berhenti ya, Cil. Biarpun jadinya jatuh bareng sepeda karena menabrak pagar. Setelah itu, si bocil pun terlihat menangis sesenggukan. Anak-anak saat naik sepeda memang sering banget kelakuannya bikin geleng-geleng kepala. Nah, sama kayak bocah satu ini yang niatnya mau balap motor, malah nabrak dong. Dalam video di media sosial, terlihat si bocah ngebut pakai sepeda mungilnya. Dia mengayuh sekuat tenaga, mau balap bapak-bapak yang ada di depannya. Bukannya ke depan, si bocil malah kehilangan keseimbangan. Akhirnya dia pun nyusruk ke arah tembok yang pastinya keras karena bukan tahu. Sedih banget deh, bocil itu jatuh bareng sepedanya. Dia cuma bisa terbengong karena cukup shock dengan apa yang baru saja terjadi. Dibonceng naik sepeda motor, jangan bengong, pegangan yang kuat supaya nggak kejadian seperti dialami pelajar berikut ini. Jatuh nyungsep di atas aspal jalan, miris tapi sekaligus bikin ngakak warganet. Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan Pak Sopir. Saat motor berhenti di persimpangan, siswi itu bengong seperti sedang fokus kepada sesuatu. Ia melepas pegangannya dari behel dan tiba-tiba temannya tancap gas. Karena kaget, dia pun kehilangan keseimbangan. Niat hati ingin pegangan lagi, tapi sayang gagal. Akhirnya jatuh nggak berdaya dengan posisi yang aduh pasti sakit sih. Miris banget, dia cuma bisa bengong saking cepatnya kejadian tersebut. Tapi untungnya posisi kendaraan lain sedang berhenti. Dunia kuliner selalu menyajikan kejutan-kejutan yang menarik. Enggak heran banyak orang yang FOMO kalau belum datang ke tempat-tempat yang sedang hits. Bukan cuma soal rasa, namun juga suasana dan konsep tempat makan juga jadi hal yang dicari. Berikut inilah deretan kuliner viral yang dijamin beda dari biasanya versi Cafe Plus 62. Bagi pecinta jajanan manis, nggak boleh ketinggalan untuk menjajal yang satu ini. Mochi khas negeri Sakura, tapi dengan sentuhan yang sangat unik. Gak heran kalau banyak warganet yang sampai FOMO dan rela antri untuk mendapatkannya. Salah satu yang paling favorit namanya mochi geprek. Mochinya dipanggang di atas lelehan mentega. Setelah digeprek, mochi dikasih topping coklat leleh dan bubuk kacang. Untuk adonannya bisa pilih rasa original atau pandan. Nah, yang bikin uniknya lagi, di dalam mochinya juga ada fillingnya. Rasanya lembut, kenyal, dan gurih. Selain mochi geprek, ada juga varian lainnya yang gak kalah unik. Mulai dari waffle mochi, snowfruit mochi, kalochi, yang pastinya surga banget buat para pecinta jajanan manis. Bosan dengan pizza yang biasa-biasa saja? Nah, kalau yang satu ini, dari bentuknya saja sudah unik. Apalagi kalau bukan pizza, tapi dengan wujud kon seperti es krim. Seperti namanya, pizza disajikan dalam bentuk kon. Isiannya pun beragam. Salah satu yang paling favorit, namanya meat lovers. Daging dengan saus dan keju.
Saking penuhnya isian, saat digigit sampai lumer gitu loh. Nah, selain meat lovers, ada juga isian mac and cheese yang gurih dan gak kalah lezat. Gak heran kalau banyak warganet yang penasaran banget dengan makanan satu ini. Apalagi harganya juga ramah di kantong, porsi besar dijamin bikin kenyang. Thailand memang dikenal dengan kuliner yang unik dan di luar nalar. Salah satunya sebuah kafe yang menyajikan minuman tapi dengan kombinasi yang bisa dibilang aneh banget. Bayangkan aja, salah satu menunya yakni matcha dengan topping ikan bandeng goreng. Pastinya nggak lumrah banget, tapi ternyata cukup menjadi menu favorit di tempat unik ini. Nah, kalau belum puas dengan matcha bandeng, ada lagi nih kopi cream cheese, toppingnya nice. Awalnya sih kelihatan seger banget. Kopi dan cream cheese bakar, paduan yang sempurna. Tapi pas ditambahkan nasi di atasnya, berubah jadi kombinasi yang unik banget. Wah, penasaran banget gak sih rasanya kayak gimana? Tapi sayangnya di Indonesia mungkin gak ada yang jual. Atau bisa juga coba kreasi sendiri di rumah. Nasi goreng jadi menu yang banyak disukai orang Indonesia. Nggak heran kalau bermunculan inovasi, salah satu yang satu ini. Nasi goreng ulek yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Nah, bukan cuma sekedar menggunakan bumbu yang diulek, ternyata proses pembuatan nasinya juga loh. Bersamaan dengan nasi, kacang goreng, dan ikan teri, semuanya diaduk sampai merata. Setelah itu baru si penjual melakukan aksi ulek nasi langsung di atas penggorengan. Karena diulek, ikan teri dan kacangnya teksturnya jadi serpihan kasar. Bumbunya pun semakin meresap. Kemudian disajikan dengan telur dadar atau ceplok. Keunikan nasi goreng ulek satu ini sukses membuat banyak warganet penasaran. Gak heran kalau sekali masak, penjualnya langsung membuat banyak porsi sekaligus. Tindak kejahatan akan selalu terjadi di saat ada kesempatan. Baik seorang diri maupun dalam komplotan, para pelaku menggunakan berbagai cara dalam melaksanakan aksinya. Berikut pemirsa, inilah deretan momen aksi para kriminal yang sangat lihai dalam membaca situasi versi Cafe Plus 62. Di tengah melakukan perjalanan jauh dari Sumatera Selatan ke kota Yogyakarta, pengendara mobil menjadi korban pencurian. Aksi tersebut dilakukan oleh seorang pemuda yang nekat menyatroni mobil korban ketika parkir di SPBU. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku sempat bolak-balik untuk melihat situasi saat korban tertidur pulas di dalam mobil. Ia membuka sedikit celah pada jendela untuk sirkulasi. Namun naas justru menjadi sasaran empuk untuk maling membuka kunci sentral lock. Karena korban masih belum menyadari, pelaku kemudian membuka pintu belakang. Ia pun berhasil menggasak handphone dan tas kecil. Sayangnya, korban baru sadar dan terbangun setelah 30 menit dari kejadian. Pelaku sudah kabur dari lokasi dan berhasil menggasak barang berharganya. Berbagai trik dan modus akan selalu dilakukan oleh para pencuri. Seperti yang terjadi di salah satu indekos di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Salah satu dari pelaku menyamar dengan menggunakan atribut ojek online. Setelah sampai di lokasi target, pelaku yang mengenakan atribut ojol berjaga di luar, sementara rekannya masuk ke area parkir kos. Dalam rekaman CCTV terlihat, dengan cepat ia merusak kunci dan menyalakan paksa sepeda motor milik salah seorang penghuni. Kondisi kos saat peristiwa berlangsung sangat sepi, sehingga pelaku dengan bebas melakukan aksinya. Setelah berhasil, ia langsung mendorong sepeda motor keluar pagar. Beberapa meter kemudian, pelaku pun menaikinya dan langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Berpura-pura sebagai pembeli, seorang pemuda nekat mencuri di sebuah warung di kawasan Kembangan, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, ia sengaja datang saat penjaga tengah melayani pembeli. Dengan santainya, pelaku berpura-pura membeli.
Namun karena penjaga sedang fokus dengan orang yang datang lebih dulu, ia begitu saja menaruh barang yang diminta pelaku di atas etalase. Merasa waktunya sudah sangat pas, pelaku pun mengambil barang tersebut. Namun bukannya membayar, ia langsung pergi begitu saja. Penjaga yang tengah lengah pun tak menyadari bahwa pemuda itu ternyata belum membayar. Bukan hanya penjual, orang-orang yang ada di warung itu pun tidak menyadari bahwa yang baru saja datang adalah pencuri. Abdul-abdulnya lagi. Nyamuk pa. Anaknya ladu-laduna. Tata-tata nih. Oh, dan kau. Mudah ya. Apaan? Kalau sudah 1 tahun, perlu Denkau. Kombinasi unik DHA dan zat besi. Engkau kumbu udah. Milo bang. Kapanpun kamu butuh energi, Milo Saset bisa kamu dapatkan di mana saja. Milo, energi untuk aktif setiap hari. Milo. Beli bakso yuk. Kita bikin aja, pakai reko sapi formula terbaik dengan tulang dan daging sapi direbus lama dan kaya rempah. Kuah bakso jadi lebih lezat. Tambah lagi deh. Baru reko sapi formula terbaik. Deal-dealan ya, udah 500 episode lebih. Yang jadi kayak rame-rame, wah udah gak kehitung. Mantep kan? Makanya tonton terus Super Deal Indonesia. Bikin kaya rame-rame. Hari ini jam 6:30 malam di JTV. Hai baby. Masih kering. Pantes pules. Karena kami Sweetie. Popok yang ada kalinya. Namanya X-Zone. Pipis diserap 5 kali lebih cepat. Langsung kering, berasa pakai popok baru. Tenang, ada Sweetie Dry Expert. Untuk jadi spesial, harus konsisten. Seperti kopi kapal api Special Mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur sampai pagi. Safe Night Charm. Adek, minum susu dulu yuk. Es Game Explore. Nutrisinya lebih banyak daripada susu kotak cair. Wow, harga baru makin terjangkau. Hanya 80 ribuan. Dibuat oleh ahli. 2 kali fermentasi, disaring dengan kain otentik. Masakan penuh cita rasa dan jelas nikmatnya. ABC, ahlinya buat cita rasa. Beli sekarang. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Wife S26 percaya semua bisa jadi hebat. Let's start to be. Cintaku adalah musik warnai hidupku. Senada dengan detak jantungku. Let's start with beat. Kini ada satu alasan untuk Bunda beli S Game Explore. Raih dana pendidikan gratis untuk si kecil, total 2 miliar rupiah. Ayo beli S Game Explore sekarang. Oh, Kinder Joy. Wow. Perpaduan krim susu dan coklat dengan 2 bola wafernya. Enak. Terima kasih, Ma. Ceriakan anak-anak dengan mainan baru Kinder Joy. Milo bang. Kapanpun kamu butuh energi, Milo Saset bisa kamu dapatkan di mana saja. Milo, energi untuk aktif setiap hari. Milo. Hai baby.
masih kering. Pantes pules. Karena kami Sweetie, popok yang ada kalinya. Namanya X-Zone. Pipis diserap 5 kali lebih cepat. Langsung kering, berasa pakai popok baru. Tenang, ada Sweetie Dry Expert. Untuk jadi spesial harus konsisten. Seperti kopi kapal api Special Mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur. Sampai pagi. Safe Night Charm. Aduh, susah nih. Sini, biar ibu tunjukin caranya. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron Sea. Dilengkapi DHA, bantu si kecil tumbuh maksimal. Biar aku aja. Aku ada ide. Yuk, ikat di sini. SGM Explore, dukung generasi maju yang berpikir cepat dan berani. Wow, harga baru makin terjangkau. Hanya 80 ribuan. Bayar 3.000 aja ya. Treadmill doang. Bisa, kan pakai XL bebas puas. Bebas bayar sesuai kantong, kuotanya puas dong. XL bebas puas. Mereka siap beradu jadi si paling tahu. Karena hadiah ratusan juta di depan 5 huruf bergizi. Tempe. Yuk lezatkan tempe bergizi cukup dengan Royco aja. Rasa ayamnya meresap ke dalam tempe bergizi. 5 huruf rasanya. Lezat. Cukup Royco aja, lezatkan tempe bergizi tanpa tambahan bumbu lain. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja, pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Abdul-abdulnya lagi. Nyamuk pak. Anaknya ladu-laduna. Tata-tata nih. Oh, Denkau. Mudah ya. Gampang. Kalau sudah 1 tahun, perlu Denkau. Kombinasi unik DHA dan zat besi. Engkau kumbu udah. Bunda, Denkau coklatnya mau lagi dong. Baru, segelas Denkau Fortigro coklat lezat. Kini dengan kombinasi unik DHA dan zat besi, bantu ia siap belajar. Makin semangat, bikin tugas. Pemirsa, rangkaian kejadian viral yang belum lama ini terjadi tampaknya sukses mengobrak-abrik perasaan netizen. Mulai dari insiden tragis akibat kejutan ulang tahun hingga peristiwa kebakaran akibat aksi tawuran remaja. Berikut ini Cafe Plus 62 merangkum serba-serbi kejadian viral yang tersaji dalam tayangan berikut ini. Mengenaskan, seorang siswa asal Klaten, Jawa Tengah dilaporkan tewas tersetrum di kolam setelah mendapat kejutan ulang tahun dari teman-teman sekolahnya. Menurut informasi, teman-teman korban yang berniat memberikan kejutan ulang tahun memang sengaja menceburkan korban ke dalam kolam sekolah. Bahkan sebelum insiden naas itu terjadi, korban pun sempat bersenda gurau dengan teman-temannya. Namun ketika hendak naik ke permukaan, tiba-tiba korban mengeluhkan kakinya kram dan seketika ambruk di dalam kolam. Melihat hal tersebut, kedua teman korban pun berniat menolong dan membawa korban naik. Namun mereka akhirnya menyadari adanya aliran listrik di kolam tersebut yang membuat korban seketika meregang nyawa. Laka 85. Kecelakaan beruntun kembali terjadi. Kali ini peristiwa naas itu dikabarkan terjadi di Tol Purbalenyi Jatiluhur menuju Jakarta, Rabu 10 Juli 2024 sekitar pukul 15.34 WIB. Peristiwa
Peristiwa mengerikan yang terjadi di KM 86 dan melibatkan bus dan truk itu lantas membuat jalur yang seharusnya bebas hambatan cukup dipadati antrean kendaraan hingga sepanjang 2,5 km jauhnya. Laka parah, hancur. Akibat tragedi tersebut, sejumlah kendaraan yang terlibat pun terlihat terguling, bahkan menderita kerusakan yang cukup parah. Baru terjadi. Viral di sosial media, momen pilu saat seorang ayah tampak terisak ketika mengetahui putri tercintanya menjadi korban KDRT. Dalam unggahan tersebut terlihat sang ayah dengan lembut mengecup kening dan pipi putrinya yang dalam keadaan bengkak dan memar, buah dari kekerasan yang dialaminya. Mendapati kesedihan mendalam yang tak bisa disembunyikan dari raut sang ayah, wanita itu pun ikut menangis akan menahan rasa sakit. Benar-benar meresahkan, aksi tawuran antar remaja yang terjadi di kawasan Jalan Budaya Condet, Jakarta Timur ini menyebabkan sebuah warung yang terletak di sekitar TKP hangus dilalap api. Peristiwa yang terjadi pada Selasa 9 Juli 2024 sekitar pukul 3.55 WIB itu bermula ketika dua kubu remaja yang saling berlawanan. Tampak saling menyerang bukan hanya dengan sajam, tapi juga dengan bom molotov. Alhasil, lemparan bom molotov yang tak tepat sasaran itu pun menyasar ke sebuah toko milik warga, hingga toko itu pun hangus terbakar. Penemuan jasad seorang wanita dalam kondisi mengenaskan di kontrakannya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, menggegerkan publik. Apalagi kasusnya sampai saat ini masih menyimpan begitu banyak teka-teki. Lantas siapakah sosok korban dan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya? Mari menelisik lebih dalam bersama Cafe Plus 62 berikut ini. Kasus wanita berinisial IYY yang ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya meninggalkan banyak tanda tanya. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 2 Juli 2024 lalu. Kondisi jasad korban pun bisa dibilang dalam kondisi mengenaskan. Menurut keterangan saksi, sehari-hari korban bekerja di bagian marketing pada sebuah perusahaan properti. Beberapa hari sebelum kematiannya, ia seolah hilang komunikasi, tidak masuk kerja, bahkan nomor ponselnya tidak aktif. Sampai akhirnya saat dilakukan pengecekan ke kamar kosnya, korban sudah berada dalam kondisi tak bernyawa di dalam kamar mandi. Pihak kepolisian pun saat ini terus melakukan penyelidikan terkait kematian korban. Berdasarkan keterangan saksi, pada tanggal 30 Juni, seorang warga negara asing atau WNA yang disebut-sebut sebagai kekasih korban mendatangi kontrakan tersebut. Tak berselang lama, ia terlihat keluar dengan membawa sebuah koper. Penyidik pun masih mendalami apakah pacar korban terlibat dalam kasus tersebut atau tidak. Ia juga belum bisa dimintai keterangan karena tengah berada di Malaysia. Untuk memastikan penyebab kematian, pihak kepolisian pun masih melakukan proses pemeriksaan terhadap jasad korban. Tim penyidik mengambil beberapa sampel untuk diteliti lebih lanjut. Pasalnya, di tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda yang merujuk ke arah tindak kejahatan. Namun, kemungkinan bahwa korban meninggal karena dibunuh masih belum tertutup. Sampai hasil pemeriksaan akhir para ahli keluar. Selain itu, polisi juga masih berupaya memeriksa TKP serta saksi-saksi untuk mengungkap kasus yang masih berselimut teka-teki tersebut.